Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope you are fine and happy to study at home. Now memory list teach you new chapter. We talk about can and cannot. This is new chapter lesson 5 abilities. Abilities itu sendiri artinya kemampuan. Jadi nanti kita akan belajar tentang can, cannot yang menandakan kemampuan. Maksudnya can itu kan bisa, cannot tidak bisa. Iya, kemampuannya. Contohnya gini, kalau kalian menggunakan contoh, kalian mampu bermain piano, nggak usah ditulis mampu gitu. Saya bisa bermain piano. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau kalian tidak mampu untuk bermain piano, bagaimana? Berarti kalimatnya bagaimana untuk berbahasa Inggrisnya? Nah, ini kita pelajari di chapter 5. Sebelumnya kita belajar tentang can dulu ya. Can artinya bisa. Nah, jadi kalau untuk menyusun kalimat can, maka yang pertama adalah ini kalimat positif ya. Subjek, can, base verb, verb 1 atau verb 1 ya, kemudian objeknya. Jadi kata kerjanya tidak diberi imbuhan apapun. Ya, base verb itu kata kerjanya tidak diberi imbuhan ing, s, es, d, ed. Jadi tetap. Jadi base verb itu contohnya gini. Bermain bahasa Inggrisnya apa? Play, itu aja. Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Nah, itu adalah base verb. Pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Nah, itu adalah base verb atau kata kerja dasarnya ya. Oke, contoh yang pertama adalah saya bisa bermain sebuah piano. Maka bahasa Inggrisnya I can play a piano. Number 2, Risa can swim. Risa bisa berenang. Ahmad and Hera can ride a bicycle. Arman dan Hera bisa mengendarai sepeda. Isti and I can sing ice cream. Isti dan aku bisa menyanyikan es krim. Tahu lagunya es krim? Pasti tahu dong ya, penggemarnya Blackpink. Nah, oke, bisa ya, cukup jelas ya. Jadi kalau kalian mau ngomong saya bisa, dia bisa, itu langsung saja. Jadi subjeknya apa? Contohnya gini aja wes. Kita bikin contoh namanya Ajmil. Ajmil bisa memasak. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ajmil. Bisa artinya can. Memasak cook. Gampang ya. Kemudian apa lagi? Saudara laki-lakiku bisa memanjat pohon. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Saudara laki-laki, brother. Bisa can. Memanjat climb. Pohon, tree. Berarti kalau saudara laki-lakiku bisa memanjat pohon, bahasa Inggrisnya apa tadi? My brother can climb a tree. Jelas? Jelas. Sekarang kita lanjut ke yang cannot. Atau kalau nggak gitu ada cannot itu ada abbreviationnya CAN petik T. Ya, cannot tidak bisa. Bagaimana penyusunannya, Mem? Sama seperti tadi. Subjek, cannot, base verb, object ya. Kamu tidak bisa bermain gitar. You cannot play a guitar. Ayla cannot drive a car. Ayla tidak bisa menyetir sebuah mobil. Arman and Hera cannot write a poem. Arman dan Hera tidak bisa menulis puisi. Isti and I cannot cook fried chicken. Isti dan aku tidak bisa memasak fried chicken, ayam goreng. Nah, itu tadi untuk cannot. Ada pertanyaan untuk can sama cannot? Tidak ya, mudah ya. Kalau ngomongin saya tidak bisa mengerjakan PR, gitu bahasa Inggrisnya apa ya? Saya tidak bisa mengerjakan PR berarti I can't do the homework atau I cannot do the homework. Oke.
saya bisa matematika gitu. Saya bisa mengerjakan matematika. I can do mathematics gitu. Kalau tidak bisa, ma'am, I cannot do mathematics. Jelas ya, untuk can sama cannot. Bagaimana ini Ma'am Riris punya contoh soal model seperti tabel, membaca tabel. Perhatikan. Ada tanda silang sama tanda centang. Kalau tanda silang itu berarti cannot, tidak bisa. Kalau tanda centang berarti dia bisa, can ya. Perhatikan pada Kevin, tanda centangnya dia bisa swim, play a basket, tapi dia tidak bisa menari. Sedangkan Zakia, dia tidak bisa berenang, bermain basket, tetapi dia bisa menari. Sedangkan Elena, dia tidak bisa berenang, tetapi dia bisa bermain basket dan menari. Kalimatnya bagaimana kalau kita lihat tabel itu? Perhatikan Kevin. Kevin can swim. Kevin bisa berenang. Benar tidak? Benar. He can play a basket. Dia bisa bermain basket. Iya. He cannot dance. Dia tidak bisa menari. Sedangkan Zakia, kalau dibuat kalimatnya seperti ini. Zakia cannot swim. She cannot play a basket. She can dance. Zakia tidak bisa berenang. Dia tidak bisa bermain basket. Dia bisa menari. Sedangkan yang terakhir itu adalah Elena. Coba perhatikan tabelnya juga ya, Elena itu. Elena cannot swim. She can play a basket. She can dance. Elena tidak bisa berenang. Dia bisa bermain basket. Dia bisa menari. Jika ada model soal seperti ini, kalian perhatikan pada tandanya. Kalau tanda centang itu artinya bisa. Kalau tanda silang dia tidak bisa. Terus kemudian dibuat kalimat seperti Ma'am Riris ya. Kita lanjut ke kalimat tanya. Bagaimana kalau kalian bertanya akan kemampuan seseorang? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Can Kevin swim? Apakah? Kata can itu di depan artinya apakah? Tidak hanya dudas. Kamu pasti kemarin itu kan dudas, kalau di depan itu kan artinya apakah. Can pun juga kalau di depan dia artinya apakah. Can Kevin swim? Apakah Kevin bisa berenang? Maka jawabannya yes, he can. Bagaimana yang gambar kedua? Can Zakia play a basketball? Apakah Zakia bisa bermain basket? Maka no, she cannot. Oke ya, can-nya ditaruh depan. Sedangkan yang terakhir, gambar terakhir adalah can Elena dance? Yes, she can. Apakah bisa Elena menari? Ya, dia bisa. Cukup jelas ya untuk kalimat can, cannot, sama kalimat tanyanya. Cukup ya. Kalau kurang jelas mungkin bisa bertanya ke Ma'am Riris atau menulis komentar, maka nanti Ma'am Riris akan jawab di kolom komentar. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.